Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Syahrul Kodri dengan NIM 0525 22194 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas praktik untuk mata kuliah jaringan komputer tentang implementasi TCP/IP menggunakan CMD. Mari kita. Oke, untuk tugas kali ini ya kita diminta untuk melakukan apa namanya menggunakan ya perintah atau komen yang disampaikan oleh tugas 2. Nah, yang pertama itu adalah untuk komen CD. Nah, CD sendiri merupakan singkatan dari change directory digunakan untuk berpindah-pindah directory. Nah, di sini kita direktorinya sudah di C Windows System 32. Sekarang mari kita pindah ke C Windows. Oke, seperti yang kita semua lihat ya, jadi direktur ini sudah menjadi C Windows. Sekarang kita kembalikan ya ke sebelumnya, Windows Sistem 32. Oke, nah untuk berikutnya ada komen yaitu CLS, di mana singkatan dari clear screen. Ini digunakan untuk membersihkan layar dari komen CLS. Oke, kita sudah bisa melihat ya, sudah hilang semua. Lalu CLS slash tanda tanya, di mana untuk slash question mark ini merupakan komen ya untuk mengeluarkan bantuan atas perintah yang dimaksud. Jadi di sini kita akan memunculkan CLS ini eh, informasi bantuan tentang CLS. Nah, di sini CLS terlihat ya, artinya adalah clear screen. Berikutnya adalah Dear. Nah, ini sama dengan sebelumnya, di mana kita akan memunculkan informasi bantuan terkait komen dir. Di sini dimunculkan ya apa aja komennya. Bisa terlihat. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke API config. Nah, pada API config ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address dan lainnya. Sebentar, kita bisa melihat ya daftar IP address yang terkoneksi melalui wireless LAN atau wireless LAN adapter Wi-Fi. Berikutnya kita akan ke IP config all. Nah, IP config all ini untuk menampilkan sama seperti IP config sebelumnya ya, namun dengan detail yang lebih lengkap. Nah, sini sudah bisa terlihat ya teman-teman. Lalu sekarang kita IP config slash question mark. Nah, ini juga seperti sebelumnya digunakan untuk melakukan memunculkan ya informasi bantuan terkait IV config. Sini kita bisa melihat beberapa eh, informasi ya yang ada gitu ya bantu untuk IV config. Seperti di sini IV config all, renew, release dan lain-lain. Untuk tugas berikutnya kita akan melakukan IP config release. Nah, untuk IP config release ini adalah untuk mereset atau melepaskan settingan IP address. Jadi perintah ini akan menonaktifkan ya koneksi yang dimiliki oleh device saya. Oke, mari kita coba. Oke, di sini sebentar. Oke.
Oke, sini sudah bisa ya. Mohon maaf sebelumnya tadi terjadi kesalahan ya. Nah, di sini tadi config release somehow terjadi kesalahan yang kita malah memunculkan hal yang sama seperti IV config biasa. Nah, setelah saya ulang kembali ya, di sini baru internet saya diskoneksi ya atau nonaktif. Nah, berikutnya kita akan menyambungkan koneksi kembali dengan menggunakan IP config renew ya, di mana ini akan memperbarui settingan IP-nya. Oke, ini sudah tersambung kembali dengan IP-nya. Berikutnya itu adalah IP config untuk display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS-nya ya. Nah, saya sudah bisa melihat di sini daftar-daftarnya gitu ya. Terus berikutnya IP config flash DNS. Jadi ini perintahnya digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Berikutnya ada ipconfig register DNS. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan ya komputer kepada DNS server terdekat. Maaf, sama ya, berhasil ya. Eh, Nextnya kita akan melakukan ping ya. Nah, ping di sini merupakan untuk pengecekan koneksi ya. Nah, di sini mungkin kita akan coba ke 177.00.1.1. Di sini juga kita lihat ya ada koneksinya tersambung. Dan di sini kita hanya mencoba untuk 4 kali eh, untuk testing ya. Namun kalau seandainya kita mau terus-terusan ya tanpa henti kita bisa menambahkan DSP. Nah, di sini kita bisa melihat pingnya itu berjalan terus tanpa limit ya. Kita bisa memberhentikan ya pingnya dengan Ctrl C. Terus nextnya itu ada perintah untuk net start. Nah, net start ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan. Nah, di sini kita bisa melihat ya statistik koneksi jaringan yang sedang aktif. Oke, kita ke berikutnya. Kita akan menggunakan namanya tracer. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Di sini, sorry, harusnya kita coba ke tracer google.com. Nah, sini kita bisa melihat ya rute-rute yang dilewati oleh jaringan sendiri untuk kita mengirimkan ke pegadai google.com. Berikutnya kita lanjut ya ke Petping. Saya cancel. Petping ini juga digunakan untuk mengukur network latency dan network loss ke tujuannya. Misal kita mau petping ke google.com. Nah, sini juga terlihat ya eh, dari laptop saya, lalu ke search lalu ke 45 dan lain gitu. Nextnya kita ada namanya NS lookup. Nah, NS lookup ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai gitu. Nah, di sini kita coba ke NS lookup google.com kembali. Sini kita bisa melihat ya, tadi servernya social dengan address 192.168.311. Nah, di sini juga ada informasi terkait si google.com-nya. Berikutnya kita ada net. Nah, net ini digunakan untuk menampilkan
atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, di sini mungkin kita akan mencoba ada beberapa pilihan ya untuk net ini. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu saja, yaitu net WLAN show. Ini nama WiFi yang saya gunakan ya. Ini, di sini baru kita akan memunculkan eh, nah, ini baru kita munculkan terkait eh, informasi ya, WiFi atau koneksi yang sedang berjalan di device-nya, di perangkat saya. Berikutnya itu kita akan mencoba root ya. Nah, root ini juga ada beberapa fungsi ya. Nah, root ini digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Sini saya coba munculkan beberapa list yang tersedia gitu ya. Ada root print, root add, root change, root delete gitu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan root print. Ini juga akan muncul informasi-informasi yang bisa terlihat di sini terkait routing table-nya. 20 ini adalah net. Nah, net ini menampilkan contoh ya. Di sini saya akan langsung coba lihat dulu daftar perintahnya. Ada beberapa ya. Count, komputer, config, continue, file, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan net user. Di sini bisa terlihat ya, user account-nya itu apa gitu ya, administratornya dan default account-nya gitu. Oke, demikian tugas praktek dari saya. Terima kasih telah mengikuti praktek ini ya. Semoga video dan penjelasan saya dapat menerima kriteria dan penilaian tugas praktek dua jaringan komputer. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.